Shalom, selamat pagi. Mari kerinduan kita biarlah kita mau selalu dekat dengan Tuhan. Dalam kebaktian pagi ini kita mau memuji, memuliakan, meninggikan namanya. Saya undang kita mau sama-sama berdiri. Kita mau serahkan ibadah ini dalam tangan Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan, kalau pagi hari ini kami boleh ada di rumah Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami ingin selalu dekat dengan Tuhan, karena Tuhanku dahsyat dan kuasanya luar biasa. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua pelayan Tuhan di dalam tangan Tuhan. Biarlah kuasa Allah mengurapi hamba-hamba Tuhan. Amen. Yang hari ini melayani Engkau dan pekerjaan Tuhan. Ya, Tuhan. Engkau mengurapi, kuduskan, beri kerendahan hati. Supaya mereka boleh memuliakan Tuhan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa juga untuk firman Allah. Engkau mau mengurapi hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Allah. Biarlah benih-benih dari firman Allah itu boleh tertanam, bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kami berdoa juga mereka yang mengikuti live streaming di masing-masing tempat. Engkau sendiri memberkati. Biarlah dalam hari-hari mendatang mereka boleh bersama dengan kami memuji, memuliakan nama Tuhan di rumah Tuhan. Terima kasih Bapa, dari awal hingga akhir kami serahkan di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberkati kebaktian pagi ini. Terpuji nama Tuhan, di dalam namanya Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya kita katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat beribadah. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Shalom, silakan duduk kembali. Selamat datang di rumah Tuhan, puji Tuhan kita bisa sama-sama kembali di sini untuk memuji dan menyembah Tuhan, amin. Mari sama-sama untuk sejenak kita bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Masing-masing pribadi kita menaikkan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau setia Tuhan. Perbuatanmu ajaib dalam kehidupan kami Tuhan. Kami ada hari ini hanya karena kasih-Mu Tuhan. Kami bisa sampai di detik ini hanya karena pertolongan-Mu Yesus. Ini banyak yang kau perbuat
dahsyat lagi. Mari semua yang bersuka cita pada hari ini katakan amin. Haleluya, boleh kasih salam kanan kirimu, katakan Tuhan Yesus baik. Mari sama-sama kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Sebab Tuhan Allah kita Allah yang baik. Dia layak menerima segala pujian penyembahan. Mari saudara buka hatimu, angkat suaramu bersama-sama. Mari semua nyanyi haleluya, mari dan melompat untuk Raja kita, besar mulia Dia Yesus Tuhan, terus membebas kita. Mari semua nyanyi haleluya, mari dan melompat untuk Raja kita, besar mulia Dia Yesus Tuhan, terus membebas kita. Harus sampai ke surga, biarlah nama Tuhan dimuliakan, biarlah semua yang bernafas memuji-muji namanya. Karena besar kasih setiamu Tuhan, karena anugerahmu ku diselamatkan. Yesusku bersyukur dan ku bersuka dari samanya sampai selamanya. Mari semua nyanyi haleluya, mari dan melompat untuk Raja kita, besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas kita. Mari semua nyanyi haleluya, mari dan melompat untuk Raja kita, besar mulia Yesus Tuhan, penebus pembebas kita. Sama-sama. Bersama-sama. Mari semua nyanyi haleluya, mari dan melompat untuk Raja kita, besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas kita. Lembasnya Tuhan, Kau mulia Yesus. Kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Allah kita, amin. Semua bersyukur pada hari ini, amin. Mari semua yang bersyukur sekali lagi kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Amin, Maria. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kasih setiamu dan cintamu cukup bagi kami Yesus. Mari semua yang bersyukur sama-sama angkat tangan kita. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih sayang tak pergi dariku. Sekali lagi, ku mau selalu bersyukur, sebab
kasih Tuhan, mari silakan duduk kembali saudara-saudara. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu Tuhan. Buat cintamu yang begitu dahsyat dalam kehidupan kami Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Oh Yesus, kami percaya kuasa-Mu nyata Yesus. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Sebab kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari sama-sama katakan lagi pujian ini dari awal. Hanya Kau Tuhan penolongku, Kau yang setia Tuhan, yang selalu setia bersamaku. Sebab hanya kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh kami berserah, mari semua yang percaya sekali lagi berdiri di hadapan Tuhan. Sungguh mari nyatakan kedahsyatannya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, ya tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku.
nyatakan sekali lagi Tuhan, Engkau Allah kami yang hidup, Engkau Allah kami yang berkuasa. Engkau sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami. Tak ada yang mustahil bagi Engkau dan tak ada yang mustahil bagi kami yang percaya kepada Engkau Tuhan. Kami percaya sampai hari ini kuasa-Mu tidak pernah berubah dalam hidup kami. Amin. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya kuasa-Mu tak tertandingi dengan apapun juga. Yesus. Engkau sanggup melakukan yang terbaik bagi kami yang mengandalkan dan mengasihi Engkau Tuhan. Ya Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami akan terus bawa hidup kami untuk kami tetap ada dalam genggaman-Mu Tuhan. Kerjakan apa yang Kau pandang baik dalam hidup kami. Ya, Karena kami Yesus. adalah bejana-Mu Tuhan. Amen. Siap terus untuk dibentuk seperti yang Engkau mau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kasih, siapkan Yesus. hati kami pagi hari ini. Perdengarkan suara-Mu kepada kami. Baca kami, bentuk kami, ajari kami Tuhan. Untuk terus kami menjadi pribadi seperti yang Tuhan mau. Sehingga hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, urapi hamba-Mu sebentar. Yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, setiap kata kalimat yang disampaikan dari isi hati-Mu buat kami semua. Ya, untuk kami Yesus. mengalami lawatan Tuhan pagi hari ini. Amen, Terima amen. kasih Bapak. Terima kasih, Dalam nama Yesus. Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami sambut firman Tuhan. Setiap kita yang haus akan firman Tuhan, katakan sama-sama amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Yes, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih buat tim worship yang sudah memimpin kita bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, udah siap menerima kebaikan Tuhan, lawatan Tuhan lewat firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini dan sepanjang minggu ini kita akan dilayani seorang hamba Tuhan dari Bandung. Wah ya, tentunya ada pesan Tuhan yang bisa disampaikan dan kita akan terima dengan sukacita. Kita sambut dengan tepuk tangan Bapak Pastor Victor Waang. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat pagi semua. Nama saya Victor Waang. Puji Tuhan, saya sudah menikah. Anak saya dua-duanya perempuan. Yang pertama kelas 1 SMA, yang kedua kelas 5 SD. Bersyukur saya pagi hari ini ada di sini. Sekali lagi terima kasih buat kehormatan dan kesempatannya untuk saya ada di Hermon Community Church. Bersyukur karena kasih karunia Tuhan kita ada hari ini. Dan kita akan kembali mendengar firman Tuhan. Tapi sebelum itu boleh nggak sapa kiri kanannya, katakan, lihat baik-baik dan bilang seperti ini. Saya bersyukur kamu masih hidup. Karena saya percaya kalau kita masih hidup artinya masih ada pengharapan. Mari kita hampir Bapak sekali lagi berbicara buat setiap kami pagi hari ini. Berdoa waktu kami datang, kami pulang gak akan pernah sama lagi. Karena kami percaya ada kebenaran firman Tuhan yang mengubah dan memperbaharui pikiran kami. Beracara buat setiap kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dan setiap kita yang percaya di dalam namanya berkata, amin. Nah, masalah terbesar kita adalah kita mau Tuhan setia mengasihi kita, tapi kita tidak mau belajar lebih dalam lagi untuk mengenal siapa Tuhan. Saya punya rekan sekerja, suatu kali dia pimpin tur ke Israel. Dari Jakarta dia melihat sebuah pemandangan yang menarik. Ada opa dan oma. Opa selalu panggil oma dengan sebutan sayang. Kadang darling. Kadang babe. Kadang kayak anak-anak sekarang, babe, darling, honey, sayang, padahal udah opa oma. Dan selama hampir 12 hari di Israel, opa selalu panggil oma dengan sebutan mesra. Honey,
sayang, babe. Jadi malam sebelum mau pulang ke Jakarta, rekan saya ini memberanikan diri bertanya pada Opa. Dia hampiri Opa, dia tanya, Opa, kenapa bisa begitu romantis sama Oma? Opa panggil babe, darling, honey, sayang. Kenapa Opa? Opa tolong kasih dulu ajar sama saya. Supaya saya juga bisa romantis sama istri saya. Terus Opa lihat rekan saya ini dan dia ngomong gini. Itu masalahnya. Opa udah menikah hampir 50 tahun lebih. Dan Opa sudah lupa siapa nama Oma. Jadi pesan moralnya, kalau pasangan saudara udah lama gak pernah panggil nama kita, mungkin dia udah lupa nama kita. Enggak, itu bercanda. Tapi ini sebuah gambaran kadang pengenalan kita akan Tuhan bertumbuh bersama dengan pengalaman kita akan Tuhan. Jadi sejauh mana pengenalan kita akan Tuhan adalah sedalam apa pengalaman kita dengan Tuhan. Saya akan kasih judul sharing saya adalah arti kasih. Karena tema kita adalah murid sejati. Nah, I know that salah satu hal yang dikerjakan oleh murid yang sejati adalah bagaimana dia belajar untuk mengasihi. Itu sebabnya saya beri judul sharing saya pagi ini adalah arti kasih. Nah, untuk mengartikan kasih dalam bahasa Inggris kita hanya mengenal satu kata kasih yaitu love. Love adalah kasih yang dipakai di dalam semua aplikasi kehidupan. Tapi kalau kita belajar jauh lebih dalam bahasa Yunani, arti kasih itu mempunyai 4 arti kasih yang berbeda yang dipakai di dalam 4 aplikasi kehidupan yang berbeda. Yang pertama, kita belajar bahwa kasih adalah eros. Kasih eros menggambarkan kasih pada sebuah hubungan yang romantis. Kasih eros ini kasih yang Tuhan anugerahkan pada setiap mereka yang sudah menikah untuk dapat mengekspresikan kasih mereka dalam sebuah hubungan yang lebih intim. Itulah kasih eros. Kemudian kita belajar kasih filio, kasih persaudaraan, kasih sesama kita, rekan sekerja di dalam pelayanan. Kemudian kita belajar kasih storge, menggambarkan kasih yang ada di dalam sebuah keluarga. Menggambarkan sebuah kasih dalam ikatan yang kuat, bapak dengan anak, anak dengan ibu, kakak dengan adik, adik dengan kakak. Itulah kasih storge. Dan yang keempat adalah kasih agape, menggambarkan kasih Allah tanpa syarat buat setiap kita. Kasih yang penuh dengan pengampunan, bahkan pengorbanan yang Tuhan berikan buat saya dan setiap kita. Ada pengampunan, ada penebusan, dan juga ada pengorbanan. Nah, kita mau belajar pagi ini kasih dari seorang ayah yang ada di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-46 sampai yang ke-54. Judul perikopnya adalah Tuhan Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Tapi bagaimana kalau kita baca bersama-sama? Boleh ya? Oke, 1, 2, 3. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta
supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya sebab anaknya itu hampir mati. Saya berikan warna merah untuk kita perhatikan adalah pergilah ia. Kita mau belajar arti kasih yang pertama. Kasih adalah kualitas hidup. Dalam setiap hubungan ada motif yang tersimpan di dalamnya. Motif ini menentukan kualitas dari sebuah hubungan. Apakah motifnya love, kasih, atau motifnya lust, nafsu? Kasih, dia akan mengorbankan dirinya sendiri untuk kepentingan orang lain. Tapi lust, nafsu, dia akan mengorbankan orang lain untuk kepentingan dirinya sendiri. Pegawai istana di dalam kisah ini, dia bukan pegawai yang biasa. Dia termasuk ke dalam salah satu keluarga kerajaan yang bekerja di istana. Artinya pegawai ini bukan pegawai biasa. Dia pegawai yang luar biasa. Bahkan dia punya banyak pelayan yang dapat dia perintahkan untuk mencari Tuhan Yesus. Tapi hari itu bapak ini, ayah ini, dia memutuskan untuk mencari sendiri di mana Tuhan Yesus demi anaknya yang sedang sakit. Jarak antara Kapernaum dan Kana sekitar 38 kilometer. Kalau kita pernah ke Israel tentu kita tahu hal ini. Nah, jaraknya sekitar 38 kilometer dari Kapernaum ke Kana. Menurut Google Map diperlukan 8 jam jalan kaki untuk kita berjalan dari Kapernaum ke Kana. Nah, Kapernaum itu letaknya 183 meter di bawah permukaan laut. Sedangkan Kana letaknya 274 meter di atas permukaan laut. Jadi dari Kapernaum ke Kana adalah perjalanan 8 jam jalan kaki seperti naik gunung. Tapi bapak ini tetap mengerjakannya. Ini menunjukkan kualitas hubungan yang baik yang bapak ini punya dengan anaknya. Dan dipastikan bapak ini sangat mengasihi anaknya. The quality of relationship determines the quality of life. Kualitas dari hubungan yang kita punya menentukan kualitas hidup kita. Bahkan menurut penelitian, kualitas hubungan yang baik yang kita punya akan sangat berpengaruh kepada kesehatan kita. Katanya, orang yang mempunyai hubungan yang berkualitas, dia akan mempunyai kesehatan yang bagus, daya ingat yang baik, bahkan katanya umurnya panjang. Suatu kali saya baca sebuah artikel dari Richard Wurmbrand. Siapakah dia? Dia adalah Romanian Evangelical Lutheran Priest. Itulah Richard Wurmbrand. Beliau adalah tokoh suara martir di Rumania. Waktu beliau meninggal, ditemukan ada 19 tusukan linggis di dalam sekujur tubuhnya. Sebelum dia dibunuh oleh tusukan linggis yang ditemukan ada sekitar 19, Richard dan teman-temannya disiksa demikian hebat di penjara Rumania. Karena siksaannya begitu hebat, seorang rekan dari Richard dia berkata seperti ini, Richard,
sepertinya besok pagi saya akan menyangkal Tuhan Yesus. Karena siksaannya begitu berat dan saya sudah tidak tahan lagi dan besok pagi saya akan menyangkal Tuhan Yesus. Waktu malam hari ketika Richard melihat rekannya tidur, Richard berjalan menghampiri rekannya. Dia berjalan menghampiri rekannya karena dia mau bunuh rekannya. Supaya besok pagi rekannya ini tidak menyangkal Tuhan Yesus. Waktu dia mau berjalan menghampiri rekannya, tiba-tiba ada suara. Roh Kudus berbicara kepada Richard, Richard, kamu masih punya naluri kebencian. Wah, Richard tersentak, dia berhenti, dia bertobat, dia menangis. Richard seorang martir. Ternyata kadang masih ada juga naluri kebencian. Saya di kantor gereja, saya sebagai kepala kantor. Saya membawahi hari ini sekitar 30 staf di kantor gereja kami. 30 staf ini enggak semuanya menyenangkan saya. Kadang mereka menjengkelkan saya. Kalau mereka sudah menjengkelkan saya suka berdoa kapan mereka pindah gereja. Saya suka berdoa, berharap mereka datang menghampiri saya dan bilang, Pastor Victor, saya akan keluar dari staf gereja karena saya rasa Tuhan memberikan panggilan yang lain. Maka saya sudah setting muka saya akan sedih, masa? Keluar ya? Aduh kasihan banget. Tapi di hati, yes puji Tuhan. Akhirnya keluar juga. Kadang saya masih seperti itu. Kadang saya berharap rekan sekerja saya ini punya panggilan lain, tempat lain. Jadi saya sadar, oh Tuhan ternyata sekalipun saya seorang pendeta masih punya juga naluri kebencian. Berapa banyak kita suami dan istri yang kadang melihat istri berbuat hal yang gak kita suka, kita berpikir kapan ya ini orang segera diangkat ke sorga. Atau mungkin juga istri melihat kita kelakuan suami. Mungkin juga dia berpikir yang sama. Kapan ya suami saya segera melihat Tuhan Yesus? Karena kita ternyata masih ada naluri kebencian. Itu sebabnya kita perlu datang kepada Tuhan untuk dapat mengasihi. Without Christ, we cannot love other like Christ. Tanpa Kristus, kita tidak dapat mengasihi seperti Kristus mengasihi. Kita perlu datang kepada Kristus karena kita hanya dapat mengasihi dengan berkualitas waktu kita datang menghampiri Kristus. Katakan amin. Kemampuan kita untuk mengasihi sangat ditentukan oleh kedekatan kita dengan Kristus. Kita baca selanjutnya lagi, Yohanes 4 ayat yang ke-48. Maka kata Yesus padanya, jikalau kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Ternyata kata kamu di sini dalam bahasa aslinya bukan kamu tunggal. Tetapi dalam bahasa aslinya adalah kalian jamak. Jadi hari itu Tuhan Yesus tidak hanya sedang menegur pegawai istana itu saja. Tetapi dia sedang menegur ada ratusan orang hari itu yang datang dan pergi ingin melihat Tuhan Yesus. Ratusan orang pergi datang mencari Tuhan Yesus karena mereka ingin tahu,
orang seperti apa yang dapat merubah air menjadi anggur. Jadi hari itu mereka datang pergi mencari Tuhan Yesus karena mereka punya kebutuhan. Mereka perlu mujizat, bukan karena mereka mengasihi Tuhan Yesus. Mereka hari itu datang dan pergi mencari Tuhan Yesus karena hari itu Tuhan Yesus lagi viral. Ada di Instagram, ada di TV, ada orang merubah air jadi anggur. Jadi mereka datang hanya karena ada perlu. Mereka datang bukan karena percaya dan mengasihi Tuhan. Kita lanjutkan ayat yang ke-49. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Ayat yang ke-50, kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya. Lalu pergi. Ayat yang ke-51, ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ayat yang ke-52, ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Arti kasih yang kedua kita belajar, kasih adalah kepercayaan hidup. Kita perlu hidup dalam keseimbangan antara kasih dan tanggung jawab. Tanggung jawab dengan setiap kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita seringkali mengutamakan kasih tapi gagal di dalam tanggung jawab. Oh, Pastor Victor, orangnya sih baik, penuh kasih, gak pernah marah. Dia sih orangnya kayak malaikat. Bedanya malaikat bersayap, dia gak bersayap. Tapi datang pada bagian tanggung jawab, dia gak dapat dipercaya. Mengasihi dan tanggung jawab adalah dua hal yang menunjukkan kasih kita kepada Bapa. Mengasihi berbicara tentang hubungan kita dengan Bapa. Tapi tanggung jawab berbicara tentang kepercayaan yang Bapa berikan buat setiap kita. Itu sebabnya hubungan dan tanggung jawab adalah hal yang akan sangat mendewasakan kita. Kita teruskan ayat yang ke-50. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Pegawai itu percaya. Percaya di sini bicara dua hal. Yang pertama, trust. Apa artinya trust? Percaya kepada karakter Tuhan. Percaya yang kedua, believe. Apa artinya believe? Percaya pada kemampuannya Tuhan. Jadi pegawai ini percaya pada karakternya Tuhan. Tapi yang kedua, dia percaya pada kemampuannya Tuhan. Bagaimana dengan kita waktu kita berurusan dengan orang di luar sana? Orang di luar sana tidak akan percaya pada kita kalau kita punya kemampuan tapi nggak punya karakter. Orang di luar sana tidak akan percaya pada kita kalau kita punya karakter tapi nggak punya kemampuan. Pastor, orangnya sih baik, gak pernah marah, senyum terus. Kalau di gereja lagi penyembahan, miring kiri, miring kanan. Bahkan di gereja kalau lagi penyembahan kadang-kadang kayak mau jatuh ke belakang.
Kita yang di belakang udah siap-siap nahan aja nih. Wah, pokoknya kalau di gereja udah kayak malaikat. Tapi giliran pada kepercayaan yang diberikan, dia tidak mengerjakannya. Gak heran orang gak akan percaya. Kenapa pegawai istana ini rela berjalan 8 jam jalan kaki seperti naik gunung untuk pergi mencari Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus pribadi yang dapat dipercaya karakternya dan juga kemampuannya. Katakan amin. Mengapa setiap kali kita cari Tuhan Yesus, kita berseru pada Bapa di sorga. Waktu kita menghadapi masalah yang besar, yang kecil, masalah yang sulit, yang mudah, masalah yang ringan, yang berat, dimanapun, kapanpun, kita berseru dan mencari Tuhan, tolong saya. Karena kita percaya Dia Tuhan yang dapat dipercaya kemampuannya dan karakternya. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Mazmur 119 ayat 140 berkata, janjimu teguh dan dapat dipercaya. Aku sangat mencintainya. Pagi ini saya nggak tahu masalah apa yang sedang kita hadapi. Tapi pagi ini saya mau katakan, jangan fokus pada masalahnya, fokus pada solusinya. Dan saya tahu solusinya ada pada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia berkata, janjimu teguh dan dapat dipercaya. Jawaban, solusi dari setiap permasalahan yang sedang kita hadapi adalah pegang janji Tuhan. Cari Tuhan, dia dapat dipercaya. Pastor Victor, kok saya gak pernah ada yang nyari ya? Saya kemarin cuti di tempat kerja 2 minggu, tapi gak ada orang cari saya. Bahkan saya dengar waktu saya cuti kemarin 2 minggu, teman-teman kantor saya bersyukur. Mereka langsung merayakan dengan makan bersama. Katanya akhirnya saya pergi juga. Bahkan waktu saya kembali kerja setelah 2 minggu cuti, gak ada yang bilang kangen. Gak ada yang bilang kemana aja. Malah nanya, kok kembali lagi? Mungkin kita gak dapat dipercaya. Kalau kita punya kelompok di Bandung, ada namanya kelompok sel. Saya bawa Oatmeal. Oatmeal dia memegang beberapa kelompok sel pelajar di kota Bandung. Nah kalau di kita di sini ada kelompok sel. Coba cek. Kalau kita 2 kali enggak ke kelompok sel, ada yang nyari enggak? Ada yang nelfon enggak? Mungkin kalau kita enggak ada yang nyari, emang udah diutus aja. Biar jangan kembali lagi. Why? Mungkin kita enggak dapat dipercaya. Itu sebabnya kita tahu jawabannya sekarang. Tapi mari jadi orang yang dapat dipercaya. Pastor Victor, kok gak ada klien cari saya? Kok gak ada orang cari saya? Mungkin kita gak dapat dipercaya baik karakter maupun kemampuan. Kita lanjutkan ayat yang ke-53. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Yang ketiga yang terakhir, kasih adalah kapasitas hidup. Apakah kapasitas
is a term used to describe the ability to hold, contain, and produce. Kapasitas adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemampuan untuk menahan, untuk mengandung, bahkan untuk menghasilkan, itulah kapasitas. Pegawai istana ini dia memperbesar kapasitas kasihnya pada Tuhan Yesus. Pertama kali dia datang pada Tuhan Yesus hanya karena ada perlunya. Dia perlu mukjizat supaya anaknya sembuh. Tapi sekarang dia datang, dia membawa semua keluarganya, semua orang di rumahnya untuk datang percaya kepada Tuhan Yesus. Waktu kami menikah, saya menikah belum lama, saya menikah 2006, tahun ini bulan depan tanggal 11, 18 tahun pernikahan kami. Gak apa-apa, kalau gak tepuk tangan gak apa-apa. Gak apa-apa. Tepuk tangan dong. Kan itu perjuangan loh, 18 tahun pernikahan itu luar biasa banget. Nah, 18 tahun yang lalu waktu kami menikah, ada salah satu alasan kenapa istri saya Lydia dia mau menikah dengan saya. Istri saya dia Chinese Makassar. Ada salah satu alasan mengapa dia mau menikah dengan saya. Saya pernah tanya, kenapa dulu kamu mau menikah 18 tahun yang lalu? Dia bilang, karena dulu kamu lucu. Jadi percayalah, saya pernah lucu. Saya pikir emang kalau pria perlu punya dua hal. Kalau enggak lucu, ganteng. Kalau udah enggak ganteng dan enggak lucu, agak susah ya. Nah, saya sadar diri kurang ganteng, jadi saya perlu sedikit lucu. Cuman kata istri saya, sekarang kamu udah gak lucu lagi. Saya berkali-kali mencoba melucu, yang ada istri saya bukan mau ketawa. Dia bilang, sayang tolong ambilkan ember, saya mau muntah katanya. Dia udah gak lucu lagi katanya. Jadi 18 tahun menikah ini ada hal yang berubah. Dulu saya lucu, sekarang saya gak lucu. Tapi 18 tahun pernikahan ini ada hal yang belum berubah. Saya itu kalau konflik sama istri saya lebih memilih diam. Tapi mukanya gak enak banget, mukanya gak bagus banget buat dilihat. Tapi saya memilih diam. Dan selama 18 tahun pernikahan ini, istri saya selalu kembali ke saya dan dia coba tanya saya, kenapa kamu diam? Apa yang ada di dalam pikiran kamu? Karena saya gak bisa mengkomunikasikan kalau saya marah. Jadi istri saya bantu saya dengan memberikan beberapa pertanyaan supaya saya bisa mengeluarkan apa yang ada di dalam hati saya. 18 tahun menikah. Ada yang sudah berubah, ada juga yang belum berubah. Bahkan di awal-awal pernikahan ada yang baru tahu kelemahan saya. Jadi saya dari 5 SD saya kecanduan pornografi. Memang 5 SD zaman saya tahun 70-an, 79, 80, kita masih pakai pornografi itu masih pakai kertas. Dan kecanduan bahkan 2006, 2007, setelah saya menikah, saya masih kecanduan. Tapi gak ada yang tahu, karena saya seorang pendeta, wakil gembala. Saya pembicara di KKR anak muda. Jadi gak ada yang tahu kalau saya kecanduan dengan pornografi. Tapi saya pikir, saya menikah, saya akan kehilangan kecanduan saya. Tapi anehnya,
Setelah saya menikah, saya nggak kehilangan kecanduan saya dengan pornografi. Malah semakin kecanduan, karena di rumah saya sekarang ada wifi. Jadi saya bisa nonton hal yang porno kapan aja. Dan sangat menekan saya. Jadi saya lupa, mungkin 2 tahun setelah saya menikah, 2008, saya ambil waktu, saya lihat istri saya feel-nya lagi bagus, dia hatinya lagi senang. Jadi saya memberanikan diri menghampiri istri saya bilang, "Say, ada hal yang saya mau ceritain." Dia bilang, "Cerita apa?" "Kan semua udah kamu ceritain. Yang ini belum." Saya bilang, "Hah?" Dia kaget. "Apa yang belum?" Saya bilang, saya dari 5 SD, saya kecanduan pornografi. Bahkan sampai sekarang, saya kecanduan dengan pornografi. Dia kaget, dia bilang, "Kamu kan pendeta, kamu kan wakil gembala, kamu kan pembicara conference anak muda, kok bisa?" "Iya, saya pendeta yang suka film porno." Tapi hari itu istri saya, dia setengah malaikat. Dia ngomong gini, "Sayang, it's okay. Setiap kali kamu jatuh, kamu cerita ke saya." Dia buka ayat di Yakobus 5 ayat 16. "Hendaklah kamu saling mengaku dosamu supaya kamu sembuh." Dia bilang, setiap kali kamu jatuh, kamu cari saya. Saya doakan kamu supaya kamu sembuh. Hari itu Lydia melihat saya bukan dengan penghakiman, tapi dengan pengharapan. Itu yang menyembuhkan saya sampai hari ini. Karena sejujurnya itu alamat-alamat film porno gak ada yang lupa. Semua masih ingat di kepala saya. Tapi saya kehilangan selera buat membuka semua situs porno tersebut. Why? Karena istri saya, dia menjadi pendoa bagi saya. Come on, berikan tepuk tangan buat kita. Karena kasih bertumbuh ketika kita dikasihi. Tapi kasih bertumbuh ketika kita tetap mengasihi sekalipun disalah mengerti. Bahkan kasih bertumbuh untuk kita tetap mengasihi sekalipun kita tidak dimengerti. Saya ada quote bagus, dia ngomong gini, "When you truly love someone, you will do everything you can do to help them become the best version of themselves." Artinya, apa artinya saya mengasihi kamu? Saya akan mengerjakan apapun yang terbaik untuk menjadi versi terbaiknya kamu. Saya akan bantu kamu apapun supaya kamu menjadi versi terbaik kamu. 18 tahun kami menikah, saya sangat rasa istri saya Lydia membuat saya menjadi versi terbaik seorang Victor Waang. Istri saya pahat yang paling pas yang Tuhan tempatkan di dalam hidup saya untuk membentuk saya semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Tuhan adalah kasih. Waktu kita berkata bahwa kita perlu mengasihi Tuhan, artinya engkau perlu mengasihi bahwa engkau punya iman bahwa Tuhan yang engkau sembah sanggup menyentuh, mengubahkan seseorang yang sedang kita doakan. Karena Tuhan adalah kasih. Mempunyai iman artinya mempunyai kasih. Hari ini kita belajar
arti kasih. Kasih adalah kualitas hidup. Kasih adalah kepercayaan hidup. Yang ketiga, kasih adalah kapasitas hidup. Saya akan selesai. Ini 2 ayat terakhir. 2 Korintus 5 ayat yang ke-20. Mengapa Tuhan mau sebagai muridnya kita belajar untuk saling mengasihi. 2 Korintus 5 ayat yang ke-20. Jadi kami adalah duta-duta Kristus. Allah menunjukkan panggilannya melalui kami. Kami berbicara kepadamu demi Kristus. Berilah dirimu diperdamaikan dengan Allah. Kita adalah duta Kristus. Kalau sekarang istilahnya duta besar. Kita adalah duta Kristus. Tugas seorang duta waktu dia dikirim ke sebuah negara, dia tidak merepresentasikan dirinya. Tugas seorang duta besar, tugas seorang duta Kristus waktu diutus, dia merepresentasikan karakter dan otoritas dari seseorang yang mengutusnya. Kita adalah duta-duta Kristus. Kita semua di sini adalah duta-duta Kristus yang Tuhan utus ke tengah-tengah keluarga, ke tengah-tengah marketplace, tempat kita bekerja, kita bisnis. Kita adalah duta Kristus. Seorang duta Kristus, dia tidak merepresentasikan dirinya. Dia merepresentasikan karakter dan otoritas Kristus. Jadi, waktu kita sebagai murid belajar mengasihi, mengasihi bukan sekedar berbuat kebaikan. Mengasihi adalah manifestasi Kristus di dalam kita yang kita nyatakan dimanapun Tuhan menempatkan kita. Karena Allah adalah kasih. Satu cerita terakhir, bahwa kita adalah duta Kristus, menyatakan, memanifestasikan karakter Allah. Dan kita tahu karakter Allah adalah kasih. Bulan Mei kemarin, saya sama istri kita lagi honeymoon berdua ke Eropa. Dalam penerbangan dari Roma ke Prancis, perut saya sakit banget sampai blackout. Akhirnya begitu nyampe pesawat, nyampe airport, istri saya panggil petugas medis di Paris hari itu. Saya dibawa ke kursi roda, dibawa ke ruang medical center di airport dan dicek, ternyata diduga usus saya pecah. Jadi saya langsung dibawa pakai ambulan dari airport ke rumah sakit dan dicek semua betul ususnya pecah. Jadi saya harus dioperasi. Jadi saya tinggal 5 hari di rumah sakit di Paris. Nah, rumah sakit di sana berbeda dengan di Indonesia. Enggak boleh ada yang nemenin. Jadi hampir 5 hari saya sendirian. Benar-benar sendirian. Tapi selama 5 hari itu saya hanya doa, nyembah Tuhan. Dan selama 5 hari waktu saya di rumah sakit, Tuhan itu munculkan satu anak. Salah satu leadersnya The Bridge kita, nama youth-nya kita, selalu muncul di depan saya dan ada suara, Victor, ambil. Saya gak ngerti maksudnya Tuhan apa, tapi ada impresi di hati saya, ambil. Jadi waktu selesai di rumah sakit, saya masih ada di sana beberapa hari. Saya bilang ke istri saya, Tuhan itu munculkan anak ini dan ada suara, ambil.
Maksudnya apa ya Say? Saya juga gak tahu kata Lydia. Nanti kita pulang ke Indonesia, kita cari dia. Jadi saya pulang ke Indonesia, saya ke Bandung, di hari Minggu saya cari anak ini. Dia ada, saya ajak ngobrol bertiga sama istri saya ceritakan bahwa selama saya sakit, Tuhan munculkan kamu. Saya bilang, ada apa? Terus dia cerita, Kak, saya mau sekolah ke Cina. Dan puji Tuhan, saya udah keterima ke Cina, tapi saya enggak dapat beasiswa. Jadi bapak saya sangat tertekan. Dia ngerasa bersalah, bahkan dia harus ke psikolog. Dia terganggu pikirannya, karena dia merasa gagal, enggak bisa sekolahkan anaknya ke Cina. Waktu dia cerita itu, saya tahu. Saya ngeliat istri saya, kita saling lihat-lihatan, kita menangkap. Mengapa Tuhan memberikan impresi ambil. Jadi saya bilang ke anak ini, nanti kamu tetap kuliah ke Cina. Uang kuliah kamu, saya dan istri saya yang akan ambil. Kamu pergi ke papa kamu, bilang ke bapak kamu, jangan stres lagi. Nanti Pastor Victor dan istri yang akan ambil tanggung jawab untuk kamu kuliah ke Cina. Berbuat baik, kasih itu bukan sekedar berbuat baik. Tapi kasih adalah manifestasi karakter Allah. Waktu kita menyatakan kebaikan, kita sedang menjadi duta Kristus. Seperti apa karakternya Allah? Kasih. Saat terakhir kita berdoa. 1 Yohanes 4 ayat ke-8. Orang yang tidak mengasihi tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Sebab Allah adalah kasih. Jadi sumber kita mengasihi adalah Allah. Kemampuan, kedalaman, kapasitas, kualitas kita mengasihi sangat ditentukan oleh kedalaman hubungan kita dengan Dia, Sang Sumber Kasih. Amin. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Biar setiap kami yang ada di sini, dari kiri ke kanan, dari depan ke belakang, hamba berdoa, kami bukan sekedar datang ke gereja dan melakukan kebaikan. Tapi kami mengerti sekarang bahwa waktu kami mengasihi itu bukan sekedar berbuat baik saja. Kami mengerti bahwa waktu kami mengasihi, kami sedang memanifestasikan karakter pribadi Allah. Sebab Allah adalah kasih. Hamba berdoa biar setiap kami keluar dari sini, setiap orang yang kami temui, kami adalah duta-duta Kristus. Kami merepresentasikan karakter Kristus. Dan kami tahu karakter Kristus adalah kasih. Dalam nama Yesus aku berdoa. Dalam nama Yesus. Kami menjadi orang-orang yang menyatakan kasih Kristus. Di keluarga, di tempat kerja, dimanapun Tuhan membawa kami mengerti kami adalah murid Kristus. Kami ada di sana untuk menyatakan kasih Kristus. Terima kasih buat pagi ini.
Berdoa sungguh biar firman pagi ini mengubahkan setiap kami. Kami percaya waktu kami diubahkan, keluarga kami diubahkan, tempat kami kerja diubahkan, gereja ini diubahkan. Terima kasih Bapa. Dan setiap yang percaya di dalam namanya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah usia anugerah Selasa 15 Oktober jam 5 sore di ruang utama gereja dengan pembicara Pendeta Muda Arif Amelia. Ibadah wanita Esther Jumat 18 Oktober jam setengah 5 sore di ruang utama gereja dengan pembicara Pendeta Muda Arif Amelia. Ibadah pria Yosua Jumat 18 Oktober jam 7 malam di ruang serbaguna. Ibadah hidup setiap hari Sabtu jam 5 sore di gereja. Halo adik-adik, mari bergabung dengan Kids yang pastinya seru dan asik. Setiap hari Minggu jam 9 pagi di ruang serbaguna. Ibadah raya Sabtu 2 pada tanggal 20 Oktober 2024 dengan pembicara tamu Pendeta Cornelius Salat dari Magelang dengan tema komunitas yang benar. Ibadah ketiga diadakan karena ada kelas SPK pukul 12 siang dan baptisan air. Aksi sosial Hermon Community Church 2024. Kunjungan ke rumah Sinergi. Kita akan memberkati dengan edukasi, hiburan atau permainan, pemberian paket hadiah untuk anak-anak, dan bantuan untuk rumah singgah. Pembagian paket sembako Natal untuk jemaat Hermon maupun orang luar yang dipandang membutuhkan. Panitia Natal memberi kesempatan kepada jemaat yang ingin berbagi berkat, bisa menyalurkan bantuannya berupa uang atau barang-barang seperti pakaian pantas pakai atau yang layak, alat-alat sekolah, tas, dan sejenisnya, peralatan mandi, snack, sembako kepada panitia Natal atau langsung ke si sosial, atau bisa juga menghubungi Ibu Kristiana dan Ibu Mei. Apapun bantuan dari jemaat akan sangat bermanfaat untuk kami. Hubungi kami jika ada informasi tentang jemaat yang melahirkan, sakit, atau kedukaan. Sekian informasi yang kami berikan. Mari menjadi untuk Kristus yang menguripkan.
Puji Tuhan. Semua kita diberkati, amin Bapak Ibu. Kita bersyukur buat kebenarannya yang luar biasa, kita terima. Dan tentu ini sesuatu yang sangat baik untuk kita praktekkan bersama-sama. Terima kasih Pastor Victor yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan beliau akan menyampaikan firman Tuhan di ibadah siang dan sore. Ya, tadi klip video worship yang sudah kita lihat, ini ciptaan produk sendiri, ya itu mana Bapak Ferry ya. Dan penyanyi artis-artisnya sudah ada di depan semua ini ya. Ini kita dukung sama-sama supaya ini menjadi sesuatu yang bisa memberkati bukan saja jemaat kita. Boleh bertepuk tangan ya, tetapi nanti kita bisa memberkati ya, setidaknya bisa menyebar kepada gereja-gereja yang ada di ICC dan kemudian di gereja-gereja lain. Kita dukung sama-sama supaya ini menjadi sesuatu yang luar biasa kita kerjakan. Baik, ada sedikit tambahan pengumuman yang seharusnya beras dibagikan minggu ini tidak bisa dibagikan karena ada kendala di pengiriman. Nanti kami akan infokan lebih lanjut. Ya, baik. Kemudian tadi kita melihat ada klip fellowship WL dan Singer, ya seru ya kalau mereka sudah kumpul ya sudah ya begitu ya. Ini pelaku-pelakunya ada di sini semua ya. Ya, jadi ini sesuatu yang baik juga untuk dibangun bersama-sama supaya para WL worship bisa punya hubungan yang semakin kuat dan kompak untuk kita bisa sehati melayani Tuhan lebih baik lagi. Puji Tuhan. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya undang kita bangkit bersama-sama. Satu dua menit ke depan mari kita renungkan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Murid Kristus akan menyatakan kasih Tuhan. Sebagai bentuk dia mengasihi Tuhan dan mengasihi orang-orang sebagaimana Tuhan mengasihi mereka. Mari bersyukur buat kebenaran ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terima kebenaran-Mu Tuhan dengan sukacita. Dan dengan pertolongan-Mu Roh Kudus, kami akan melakukannya. Kami akan berjalan sesuai dengan kebenaran-Mu ini Tuhan. Supaya dimanapun kami berada nama Tuhan dimuliakan. Orang-orang merasa diberkati oleh Tuhan melalui hidup kami dan mereka diselamatkan Tuhan. Terima kasih Bapak buat sepanjang minggu yang sudah kami lewati. Ada banyak hal yang terjadi dan kami percaya campur tangan Tuhan yang ajaib selalu nyata dalam hidup kami. Sehingga kami ada sampai hari ini. Semua oleh karena anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna menghantarkan kami ada sampai hari ini. Kami bisa beribadah, kami bisa bersyukur, kami bisa memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan kiranya terus Engkau melawat kami jemaat-Mu Tuhan. Amen. Sehingga kegerakan rohani, kebangunan rohani semakin dahsyat terjadi di tengah-tengah kami. Amen. Terima kasih Bapak, hamba Terima berdoa kasih, Yesus. Tuhan hadir dalam setiap ibadah-ibadah kami. Lawat terus kami, bawa terus kami dalam rancangan-Mu yang terbaik sejak semula. Untuk kami terus dibentuk, diajar untuk semakin serupa seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati komsel-komsel kami. Kiranya Tuhan lawat para jemaat-Mu yang ada di komsel-komsel. Mereka ngalami Tuhan, kedalaman Tuhan, pengalaman dengan Tuhan lebih lagi. Sehingga mereka semakin kuat di dalam Tuhan. Memberkati para PKS yang ada dengan semangat, dengan antusias yang selalu baru. Untuk mereka boleh melayani jiwa-jiwa di komsel mereka. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa Tuhan memberkati pekerjaan kami, usaha kami. Kami percaya Engkau sumber berkat. Engkau yang sanggup membuat pekerjaan kami berhasil dan beruntung. Amen, Sehingga Tuhan. kami diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Sangat berlimpah-limpah. Untuk kami semakin menjadi berkat dimanapun kami berada. Yesus. Nama Tuhan dimuliakan. Amen. Terima kasih Bapak, hamba Terima berdoa Tuhan kasih, memberkati setiap keluarga kami Tuhan. Tuhan, musim-musim kehidupan yang harus kami hadapi, hamba berdoa dalam nama Yesus. Nama Yesus. Setiap anggota-anggota keluarga bersatu, rukun, harmonis, hadapi bersama-sama dengan Tuhan. Kami akan lakukan perkara yang besar dan kami akan melihat pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, kemuliaan Tuhan, berkat Tuhan
dan dinyatakan di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Dan sekarang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita angkat tangan kita. Pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Bapa kita yang sangat baik. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, pikiran, perasaan kita. Akan memelihara setiap hati kita di dalam Kristus. Akan membuat kita kuat dan berkemenangan dalam segala hal. Terimalah kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus yang begitu mengasihi dan peduli atas hidup kita. Terimalah pimpinan penyertaan Roh Kudus yang senantiasa membantu kita, mendampingi kita berjalan dalam kebenaran Tuhan sampai Maranatha Yesus datang kedua kali menjemput kita sebagai gereja yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami terima berkat-Mu. Setiap kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dapat berluas gairahmu. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.